Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di HKBP Bogor. Berbahagialah yang datang dalam nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita setiap saat. Hidup kita dipeliharanya sepanjang waktu. Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Terpujilah nama Allah. Amin. Dia telah menganugerahkan kepada kita berkat-Nya yang melimpah di dalam Kristus. Dia menyertai dan menjagai kita setiap saat. Terpujilah nama Allah. Saat ini kita telah memasuki Minggu Estomihi yang mengarahkan hati dan iman kita bahwa sukacita karena Allah berkenan melindungi kita. Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia memberi diri-Nya untuk menebus kita dari kuasa dosa. Aku memuji-Mu ya Tuhan karena kasih-Mu. Pada Minggu Estomihi hari ini kita diingatkan agar hidup kita selalu berlindung kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya setiap saat, sebab di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Serta budi
Hukum Tuhan pada minggu hari ini, hukum Taurat yang pertama sampai keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada hari namanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita.
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini, tertulis pada Matius 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengar warta jemaat HKBP Bogor Minggu 27 Februari 2022. Warta umum. Nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Estomihi. Topik minggu kita adalah firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang kedua, pertangyangan sektor. Pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 mulai pukul 19 WIB, ibadah pertangyangan sektor bertempat di gereja. Tuan rumah dan pelayan pertangyangan sektor adalah sektor Filipi, dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom atau link Zoom akan dibagikan oleh Sintua sektor melalui WA Group. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertangyangan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang ketiga, anak lahir. Pada hari Kamis 17 Februari 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak pertama bagi keluarga Bapak Robert P. Pakpahan, Ibu Vio Basa M. Borusitorus, alamat Jalan Bagaspati 2 nomor 3 Indra Prasta, Sektor Roma. 2. Pada hari Minggu 20 Februari 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak pertama bagi keluarga Bapak Rudolf L. Pasaribu, Inata Tripena S. Borusitorus, alamat Kebon Kopi, RT 4, RW 9, Kebon Kelapa, Sektor Nazaret. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang keempat, siasat gereja. Honaruhut Parmahanion Dohot Pamicangon. Mulai hari ini, Minggu 27 Februari 2022, telah terkena siasat gereja, yaitu Vina Pupayanti Borumanurung, Jemaat Ina, alamat Komplek Kedung Badak Baru, Jalan Damai nomor 6, Sektor Peniel, karena telah kembali menganut agama Islam dan dia tidak lagi dianggap sebagai jemaat HKBP Bogor. Yang kelima, Ruas Napida. Mulai hari ini Minggu 27 Februari 2022 telah pindah gereja, yaitu Nyonya Hutagalung Boru Napitupulu, Ina Namabalu, alamat Jalan Raya Cilebut nomor 73 RT 2 RW 2, Kelurahan Sukaresmi,
Kedung Halang, Sektor Sion, ke Gereja HKBP Durensawit, Jakarta Timur. Kiranya selalu menjadi jemaat yang rajin bergereja di tempat gereja yang baru. Yang keenam, Dewan Koinonia. Pertangyangan Bonataon Seksi Paropuan pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 mulai pukul 10 WIB sampai dengan pukul 13 WIB. Seksi perempuan akan mengadakan ibadah awal tahun bertempat di gereja. Diminta kepada semua anggota seksi perempuan agar hadir mengikuti acara tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang ketujuh, Dewan Diakoni. Huria Mangurupi Pandita di Bona Pasogit. Gereja menerima sumbangan dana dari anggota jemaat NN sebesar 20 juta rupiah untuk keperluan bantuan kepada 5 orang pendeta HKBP yang melayani di Bona Pasogit. 10 juta per bulan untuk 5 orang pendeta di Bona Pasogit. Gereja menyampaikan terima kasih kepada anggota jemaat yang memberikan sumbangan tersebut. Kiranya bantuan tersebut berguna kepada ke-5 orang pendeta tersebut. Yang kedelapan, ibadah pembekalan pemberangkatan ujian nasional. Gereja kita akan melaksanakan ibadah pemberangkatan ujian nasional kepada anak-anak warga jemaat kita yang akan mengikuti ujian nasional. SD kelas 6, SMP kelas 9, SMU dan SMK kelas 12, yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 pukul 16 WIB, tempat di gereja. Setelah selesai ibadah Minggu pukul 12 WIB, pukul 14 WIB. Diminta kepada orang tua dan anak yang akan mengikuti ujian nasional supaya hadir mengikuti ibadah tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang terakhir, keuangan. Saldo pertanggal 18 Februari 2022 jumlah 269.888.959 rupiah. Saldo ruas Mangurupi ruas jumlah 52.926.000 rupiah. Pemasukan 70.746.722 rupiah. Pengeluaran 15.777.500 rupiah. Saldo pertanggal 25 Februari 2022 jumlah semuanya 377.386.178 rupiah. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami bacakan dari depan. Yang tidak kami bacakan supaya kita membacakan pada warta yang ada pada kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Maha Kuasa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan buat kita saat ini diambil dari Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat 13. Mari kita persiapkan Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan kali ini dalam bentuk puisi. Jadi tidak ada salahnya kalau kita secara responsoria membaca. Saya akan bacakan ayat atau bagian dari ayat yang agak keluar. Amang Inang, saudara-saudari semua baca yang agak ke dalam. Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih, di sebuah tempat potong rambut ada seorang tukang pemotong rambut sedang memotong rambut seorang laki-laki. Pendeta. Amul. Tahu amul apa? Amang uluan. Amul, amang. Kalau inang uluan apa? Itu yang apa? Yang bilang itu bukan saya ya. Nah, pendeta ini baru pindah ke situ dan diberitahu bahwa si tukang potong rambut ini tadinya jemaat di gereja, cuman tak mau lagi datang ke gereja. Jadi saat dia potong rambut sekalian dia tanya, "Amang, sekarang gereja di mana?" Jadi si tukang potong rambut bilang, "Sekarang aku nggak gereja lagi, Amang," katanya. "Aku nggak percaya sama Tuhan." Kenapa? Ya begini Amang, coba kalau betul-betul ada Tuhan itu, gak mungkin di dunia ini ada kesusahan, gak mungkin ada kejahatan, gak mungkin ada persoalan. Kan Tuhan gak mungkin membiarkan itu katanya. Oh iya pula, katanya pendeta, sebenarnya dia juga mau menjawab. Cuman kan lagi dipotong, pegang pisau cukur ya kan. Si tukang cukurnya, tukang potong rambutnya. Akhirnya pulanglah dia dari situ. Di tengah jalan dia ketemu dengan seorang yang rambutnya gondrong. Dia bawa ke tukang potong cukur itu, potong rambut. Lalu dia bilang begini, "Tahu nggak? Di sini nggak ada tukang potong rambut," katanya. "Loh, kok Amang bilang begitu?"
Iya, soalnya masih banyak ada kulihat orang yang rambutnya gondrong, tidak terawat, semuanya berewokan. Lalu tukang potong rambut marah, dia bilang gini, Amang kan tahu ada tukang potong rambut di sini. Amang juga justru baru dari sini, aku tukang potong rambut katanya. Nah, lalu pendeta bilang, benar begitulah. Begitu juga dengan Tuhan. Ada Tuhan, walaupun masih ada kesusahan, penderitaan, dan persoalan. Tukang potong rambut ini tadinya juga bilang begini, salah mereka lah. Kenapa mereka nggak datang sama aku potong rambut? Udah ku buat itu, apa itu? Kayak warna biru itu ya, yang berputar-putar itu. Sudah ku buat diskon macam-macam, tetap juga tidak datang mereka potong rambut katanya. Dan dia bilang gitu juga, bukan salah Tuhan. Ketika Tuhan sudah, marilah datang kepada aku katanya. Berulang kali firman-Nya mengajak terus. Berulang kali lewat firman-Nya Tuhan terus meraih, merangkul. Tapi kalau orangnya gak mau datang, sejak saat itu si tukang potong rambut akhirnya kemudian dia bertobat. Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih, terkadang yang saat ini banyak orang seperti si tukang potong rambut tadi itu tidak lagi percaya sama Tuhan, apalagi firman-Nya. Banyak ragu karena banyak kesusahan, penderitaan yang dialami, tak selesai-selesai. Karena itu banyak orang menyaksikan soal Tuhan. Bukan sekarang saja. Ribuan tahun lalu ketika firman Tuhan yang tadi kita baca di kitab Yesaya, itu juga terjadi. Saat itu orang Israel sedang ditawan, diangkut ke Babel. Negaranya di Israel diangkut ke Babel. Jaraknya sekitar 2000 km. Bayangkan kalau orang diangkut, kalah perang, itu dia gak tahu saat itu, abangku masih hidup gak? Bapakku masih hidup gak? Adikku, anakku masih hidup gak? Diangkut saja, gak sempat itu martading hata. Dibawa langsung ke negeri Babel. Dan mereka gak yakin apakah pernah lagi gak nanti seumur hidupnya lihat rumahnya. Pernah gak nanti suatu saat masih hidup dia akan ketemu sama bapaknya, sama mamanya, sama adiknya, sama keluarganya. Semua putus asa. Semua berkesusahan, berpikir takkan ada lagi waktunya aku akan ketemu dengan keluargaku. Dan di sini Yesaya mengatakan begini, nanti kamu akan kembali ke sana. Lah, gimana mau kembali? Nggak mungkin secara logika. 2000 km jauhnya. Jaraknya itu sama seperti dari Medan ke Bogor sini lah kira-kira. Zaman dulu loh. Kalau sekarang kita pagi sarapan di Bogor masih bisa makan siang di Medan ya kan? Tapi zaman dulu tidak bisa. Takkan mungkin masih ditawan, dikerjakan paksa oleh orang Babel. Tapi pada saat itulah firman Tuhan kemudian mengatakan begini. Kamu nanti akan kembali katanya. Kamu nanti akan bersorak-sorak pulang dengan sukacita. Dan benarlah kemudian ketika Tuhan menggerakkan hati Kores, raja orang Babel, dikembalikan mereka pulang kembali ke negerinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti akan dilaksanakan. Firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sekali Tuhan sudah berkata, sekali Tuhan berfirman, pasti akan diwujudkan. Kalau Tuhan sudah mengatakan kamu jadi kepala,
Mau bagaimanapun dunia ini membuat kamu tidak jadi kepala, kamu pasti akan jadi kepala. Kalau Tuhan bilang kamu sanggup menghadapi semua persoalan ini, mau bagaimanapun banyaknya yang membuat hatimu ciut, pasti Tuhan akan sanggup membuat kamu bisa melewati persoalan ini. Sekali Tuhan bicara, langsung akan terjadi. Kita lihat kisah penciptaan Tuhan yang bilang jadilah terang, langsung terang itu sendiri bergerak, terjadi. Tak ada yang tidak terjadi. Firman Tuhan itu janjinya ya dan amin. Seperti kata lagu kan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Amang Inang, sayangnya banyak orang menolak firman Tuhan itu. Oh, banyak yang dalam hatinya gini, oh enggak Inang pendeta ini saya hadir di gereja ini justru bukti bahwa saya tidak menolak firman Tuhan. Kata siapa? Terkadang memang orang tidak tutup telinga, tapi tindakannya secara tidak langsung dia itu menutup telinganya. Coba dulu kalau perhatikan. Biasanya ada jemaat saat pendeta naik ke mimbar ke atas, dia kasih doa berkat, dan saat membaca firman Tuhan Alkitab ada jemaat yang satu-satu pergi keluar. Biasanya kor amal ini ngapain? Pergi ke depan ke warung merokok. Marhua amang disi neng mangalap gogo ninna. Dang binoto gogo na sungut dia na dialap. Kok rokok jadi gogo? Firman Tuhan itulah kekuatan. Tapi ini di huta ya, bukan di sini ya. Nah, kalau mama-mamanya kayak mana? Mama-mamanya saat pendeta membaca firman Tuhan, mulailah itu bunyi itu berisi, beredar ini permen, ya kan? Permen apa itu? Permen Hex yang merah-merah itu. Sambil ini, nah eda asal nang mendoh-doh katanya kan? Banyak begitu. Biasanya para hari Kamis ini. Tapi itu sekali lagi di huta ya, dang di sonate. Aka burju-burju do para hari Kamis do parkor ama di sonate. Remajanya bagaimana? Remajanya memang datang ke gereja, tapi mau mengantuk saat firman Tuhan dibacakan, karena sudah pulang malam dari bermalam mingguan, tidur terus. Tapi ada juga yang pegang HP, main game. Nggak apa-apa pegang HP mau menulis firman Tuhan. Tapi ada orang main game, lihat foto segalanya, menolak firman Tuhan itu. Sekali lagi, dang di sonate, mau lebih nereng aka burju-burju do halak di son. Memang banyak yang tunduk-tunduk di belakang sana. Cuman nggak tahu itu kayaknya memang karena mau cek isi Alkitab ya, isi yang ada di handphonenya. Ada orang datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan, pandangannya tertuju kepada pendeta. Selalu memandang, tidak ngobrol sana sini, tidak main handphone. Tapi pikirannya apa? Pikirannya nanti pulang dari sini makan di mana ya? Sekali lagi, firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi sayangnya banyak jemaat yang menyia-nyiakan firman Tuhan. Datang, tapi tidak dipakai. Datang, tapi tidak mendengar. Ini yang seperti tadi yang kita baca di epistel tadi.
seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Diambil burung, bukannya kemudian firman ini tumbuh dan berbuah. Itu buat jemaat yang hadir di sini. Yang kalau orang ibadah online di rumah lain lagi. Saat dengarkan firman Tuhan, saat ibadah, disitulah air minum lagi mendidih itu, matikan dulu. Pas lagi tadi pas lagi ibadah begitu, terlihatlah ada yang ngetok pintu. Dijawablah dulu tukang pos. Lalu kemudian ada yang memencetkan mesin cuci, macam-macam. Ketika orang tidak lagi benar-benar fokus mendengarkan firman Tuhan itu. Tapi ada juga jemaat yang benar-benar secara frontal tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 mengatakan begini, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Tapi terkadang manusia karena roti hidupnya itu jadi lupa ke gereja. 7 hari Tuhan kasih, cuma 1 hari Tuhan minta. Satunya ini pun pingin untuk dia juga. Dan lagi banyak sekali orang cara mereka secara tidak langsung menolak firman itu, menyia-nyiakan firman Tuhan itu. Datang ke gereja terlambat. Coba kalau pergi ke bandara naik pesawat. Berangkat jam 10 pesawatnya. Dari rumah udah mulai jam berapa? Jangan-jangan jam 5 udah siap-siap kan? Jam 10 naik. Kayaknya di sini rata-rata nggak pernah naik pesawat ya. Maksudnya jarak yang mengangguk dari tadi cuman orang sedikit aja gitu. Kalau berangkat pesawat jam 10, berangkat dari rumah kira-kira jam berapa? Jam 5 biasanya sudah siap-siap. Tapi datang terlambat ke gereja. Supaya apa? Supaya terlewat persembahannya, ya kan? Saya mau nanya dulu untuk yang Aka Ama di sini, Aka Amang ya, laki-laki juga. Kalau misalnya pergi ke gereja, rupanya di tengah jalan, di tengah lah ini, antara rumah dan gereja, baru tahu dompet ketinggalan. Kira-kira Amang pulang nggak? Pulang nggak Amang? Dompet ketinggalan? Hah? Pulang. Ada SIM di situ ya kan? Kayak mana nanti mau kalau misalnya ada apa-apa? Kalau Inang coba, atau perempuan yang ada di sini. Kalau misalnya ketinggalan lah HP di tengah jalan, kira-kira pulang nggak? Ya pulang, nanti mana tahu ada yang nelpon penting ya kan? Tapi saya tanya dulu, kalau di tengah jalan tiba-tiba ingat Alkitabnya ketinggalan, pulang nggak Amang? Inang pulang nggak? Ya lanjut aja lah. Banyak orang menganggap bahwa HP dan dompet lebih tinggi kedudukannya dari firman Tuhan, dari Alkitab. Itu makanya banyak orang menganggap bahwa firman Tuhan itu gak begitu penting dalam hidupnya. Tapi terkadang ada orang menganggap firman Tuhan itu lebih tinggi. Tetapi sesat pikirannya. Contohnya, ada orang HP-nya sudah lemot, sudah penuh memorinya. Kenapa memorinya penuh? Karena banyak di situ yang harusnya udah bisa dihapus nggak dihapus. Banyak orang kirim renungan ke HP-nya dan dia merasa berdosa kalau menghapus. Berdosa dotahe menghapus
ayat Alkitab dikirim akadongan katanya gitu. Itu memandang firman Tuhan secara sesat. Ada juga orang yang kalau tidur, biasanya akar remaja yang takut kegelapan, takut mimpi buruk, ditaruh Alkitab di pinggir kepalanya. Seakan-akan ini jimat. Nanti dia nggak akan mimpi buruk. Kalaupun ada nanti yang datang sama dia, cukup tunjukkan Alkitab ini, langsung dia nanti akan pergi. Salah, sesat. Firman Tuhan itu bukanlah bukunya itu. Firman Tuhan itu bukanlah kertasnya itu. Tetapi firman Tuhan adalah yang tertulis di situ, yang keluar dari mulut Allah. Dan bahkan di Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah sendiri. Bukan kertas itu, isinya itu yang penting. Jadi seringlah dengar firman Tuhan. Apalagi gereja sudah memberikan almanak, ya kan? Setiap keluarga satu keluarga kan diberikan kan? Di Jahado ya Mang? Almanaknya ini bersih total nggak pernah dibuka. Dibuka nggak setiap hari. Nah, Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya begini, kalaupun saat saya khotbah, kalaupun para pendeta ada yang khotbah di sini, lalu kita merasa, nggak kena ini dengan apaku, dengan situasiku, nggak kena ini dengan pergumulanku sekarang, nggak kena dengan persoalan hidupku. Tunggu dulu, ambil firman itu, renungkan. Ada jemaat yang waktu itu dikhotbahkan soal kata-kata nasihat penguatan, supaya kuat kita, supaya tetap tegar kita, supaya tetap beriman dalam Tuhan. Tapi dia saat itu lagi kuat, nggak lagi lemah. Saat itu dia nggak ada persoalan. Ambil terus firman itu, renungkan, olah, karena suatu saat, mungkin saat kau lemah, di situ firman itu menggema kembali, berbicara kembali, dan ingat lagi. Pernah nggak dengar songon nadido amang padita tikii katanya? Kembali lagi firman itu menguatkan. Bisa jadi sekarang kita tidak membutuhkan penghiburan, tapi suatu saat firman itu akan muncul kembali, menggema, memberikan dampaknya kepada kita yang merenungkannya. Jadi firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amang Inang, banyak orang juga begini ya, berpikir bahwa firman Tuhan itu sebenarnya hanya didapat di gereja. Salah total. Bukan hanya pendeta yang bisa melayankan firman. Semua orang melayankan firman. Amang Inang, orang tua di rumah juga pelayan firman. Kalau memberikan nasihat kepada anak-anak, coba kalau misalnya gini, anakku, janganlah kau bergaul sama siapa sana. Nanti jadi ikut-ikutan kau. Sebenarnya saat dia ngasih nasihat itu, si orang tua itu juga sudah mengatakan apa yang ditulis di 1 Korintus 15 ayat 33. Apa katanya situ? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi orang tua ngasih nasihat itu juga sebenarnya sedang memberikan firman. Atau misalnya, Pak, udahlah Pak, jangan dendam. Hapuskanlah itu dari hatimu Pak. Jangan bawa emosi. Biar Tuhan nanti yang menyelesaikan semua. Kalau seorang istri bilang gitu ke suaminya, sebenarnya saat itu juga istrinya sedang memberitakan firman. Nanti bisa dibaca itu Roma 12 ayat 19. Itu termasuk itu melayankan firman. Atau misalnya kalau misalnya ada orang lagi sedih, saat orang bilang gini, sabar Mahweda,
martangiak ko Tuhan nih. Saat itu sebenarnya dia juga sudah melayankan firman. Seperti Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu secara tidak langsung dan lebih kena itu dari para pelayan firman. Biasanya yang kita omongkan itu lebih memasuki situasi kehidupan seseorang. Jadi kita pun sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai orang yang memberikan nasihat juga sebenarnya melayankan firman. Inang dok tudongammu, taida margareja hita, tinggal hom macuciammi. Sebenarnya inang juga saat itu sudah menjadi pekabar Injil. Bukan hanya para pelayan gereja. Mungkin saat itu, saat kita ajak eta tu gereja, tidak selamanya itu dia langsung ke gereja. Tidak, tiap kali kita bilang tidak tu gereja. Tapi ingatlah, suatu saat firman yang kau nyatakan itu tidak akan kembali sia-sia. Mungkin selama hidupmu tidak akan kelihatan hasilnya, tapi setelah meninggal, ona burjuan dah, setiap minggu dia ajak tu gereja. Dan dia kemudian akhirnya pergi ke gereja. Atau kita nasihati, jangan begitu nak. Seumur hidup mungkin dia tidak mengatakan melakukan apa yang kita nasihati. Tapi suatu saat itu akan menggema dalam hatinya. Betul yang kata mama itu ya. Betul yang kata bapak itu ya. Sekali lagi, firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Saya ingat beberapa waktu lalu saya menelepon seorang saudara dekat. Kami bicara dan secara tidak langsung lama kemudian saya tanya, gimana kabar anak-anaknya? Lalu dia bilang gini, oh iyalah, kayak mana lah ya, anakku si A begini, dia ceritakan kesusahannya, anakku si B begini, anakku si C begini, anakku si D begini. Kayak mana lah ya katanya, apakah aku salah sebagai orang tua? Punya anak kok gak berhasil semua? Masa tuaku penuh duka katanya. Apakah ada dosaku sama Tuhan? Jadi waktu itu saya langsung bilang gini, coba dulu ingat soal Daud. Saya bilang, sebagai raja dia sukses. Tapi sebagai orang tua, bagaimana? Satu anaknya diperkosa, satu memperkosa, satu membunuh, satu merebut harta. Tapi dalam Alkitab selalu dinyatakan bagaimana Daud itu begitu baiknya sebagai hamba Tuhan. Segala kesusahanmu, saya bilang dalam telepon, bukan hukuman buatmu, tapi itu ujian, sanggup enggak menghadapi persoalan ini. Dan lalu dia menangis, dia bilang, kurang cepat kau menelepon katanya. Sempat aku putus asa. Nah, Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih, terkadang apa yang kita nasihati, kita bimbing, belum tentu seperti makan cabai langsung pedas. Ada kalanya itu panjang prosesnya. Tetapi ada saatnya juga benih itu akan jatuh ke tanah yang subur dan akan dia menghasilkan berkali lipat. Jadi jangan putus asa. Terus Amang Inang nasihati anak-anak, guru kita semua. Layankan firman itu, beritakanlah firman itu, siap sedia waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami sungguh mengucap syukur ya Bapak untuk sapaan firman Tuhan buat kami, yang menyegarkan, menenangkan seperti hujan dan salju ya Tuhan, yang selalu menyegarkan kami yang lemah letih lesu ini. Bantu kami ya Bapak supaya kami tetap kuat dalam menghadapi berbagai persoalan yang kami hadapi saat ini. Bantu kami ya Tuhan supaya firman-Mu itu ya Tuhan berurat, berakar, bertumbuh, berbuah dan menghasilkan beratus kali lipat untuk kemuliaan Tuhan.
Kami doakan secara khusus semua jemaat-Mu saat ini ya Bapa. Jemaat-Mu yang menghadapi banyak persoalan, tangan Tuhan kiranya menopang, menguatkan, memampukan mereka supaya tetap tegak, tidak lemah lunglai. Tuhan bantu juga kiranya supaya seluruh jemaat-Mu yang terkena sakit penyakit saat ini, baik itu karena COVID ataupun penyakit apapun ya Bapa, Engkau berkenan Tuhan untuk memberikan kesembuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesabaran buat yang menjaga dan merawat. Tuhan, kami doakan ya Bapa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini kehilangan pekerjaan ataupun mengalami penurunan dalam usaha dan juga bisnis mereka. Tuhan bantu supaya mereka tetap memandang jauh ke depan. Ada tangan Tuhan akan terus berkarya, bekerja. Akan ada tangan Tuhan yang terus membimbing mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau pasti tidak akan membiarkan semua orang yang berseru menaruh pengharapan kepada Tuhan. Terus rangkul kami, terus raih kami Tuhan, supaya tetap percaya akan firman dan kehendak Tuhan. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan, ada banyak berkat-Mu buat jemaat. Secara khusus juga di dalam gereja ini ada anak yang lahir. Tuhan tolong berikanlah kepada anak-anak ini pertumbuhan jasmani dan rohani yang baik. Jadi anak-anak yang menjadi sukacita buat semua yang melihatnya. Kami doakan Tuhan untuk seluruh pelayan gereja, untuk orang-orang yang memberikan hati dan dirinya dalam melayani Tuhan. Kiranya Engkau berikan ya Tuhan kekuatan, kesabaran, Engkau berikan ketekunan dalam melayani Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Dan melayani Dia.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis jemaat dan juga para pelayan yang melayani di jemaat saat ini, kebaktian kita saat ini, mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati. Harusnya ikut tadi. Ya. Maaf ya.
jangan sampai berlalu. Sampai kapan kau menunggu keputusan hatimu? Jangan menghabiskan waktu